Perkenalkan, nama saya Evianti Francisca Siregar dengan NIM 4192411013. Saya berasal dari kelas PSPM G 2019. Video presentasi ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran matematika berbasis IT. Nah, saya akan menjelaskan tentang pengembangan animasi berbasis video scribe. Nah, ini adalah aplikasi dari VideoScribe. Nah, apakah itu VideoScribe? VideoScribe itu adalah software yang dapat digunakan untuk membuat desain animasi berlatar putih. Nah, software ini dikembangkan oleh Sparkle yang merupakan salah satu perusahaan yang berasal di Inggris pada tahun 2012. Tepat setahun setelah dirilis dan dipublikasikan, software ini sudah mempunyai pengguna sekitar 100.000. Nah, Sparkle VideoScribe ini adalah cara unik untuk membuat animasi video yang menarik dengan cepat dan mudah. Nah, selanjutnya fitur-fitur pada VideoScribe. Aplikasi VideoScribe ini memiliki beberapa fitur yang dapat membantu kita dalam membuat sebuah video animasi. Untuk pada VideoScribe ini, fitur-fiturnya antara lain, di sini ada fitur untuk menyimpan video. Nah, ini sama juga untuk menyimpan. Nah, yang selanjutnya ada ini fitur-fitur atau ikon gambar yang berfungsi untuk menambahkan gambar pada lembar kerja VideoScribe. Nah, untuk ikon berbentuk T ini berguna untuk menambahkan teks pada lembar kerja VideoScribe. Nah, ini untuk ikon ini untuk menambahkan diagram pada lembar kerja VideoScribe. Nah, ini ada ikon musik untuk menambahkan musik pada lembar kerja VideoScribe, dan ini juga ada ikon mikrofon untuk menambahkan record suara. Selanjutnya, ini untuk mengubah tekstur kertas pada lembar kerja. Nah, pada bagian ikon tangan ini digunakan untuk mengubah bentuk tangan yang akan menggambar hasil kerja pada lembar kerja VideoScribe. Dan ini untuk melihat kembali atau preview hasil video yang telah kita buat pada lembar kerja VideoScribe. Nah, di sini ada ikon save untuk menyimpan project pada folder VideoScribe. Nah, selanjutnya kita akan mengaplikasikan VideoScribe ini, yaitu menambahkan gambar pada VideoScribe dengan mengklik ikon gambar. Nah, kita menunggu sejenak, dan selanjutnya pada ikon gambar ini terdapat arrows. Ini tanda untuk mengubah atau seperti tanda panah. Nah, untuk keylot ini untuk menggambarkan orang yang sedang bicara atau berpikir seperti pada komik. Nah, pada people itu ikon orang dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita juga dapat menambahkan gambar yang tersedia pada laptop dengan menekan tombol My Image. Nah, selanjutnya misalkan kita buat gambar alpukat. Nah, untuk mengatur durasi waktu animasi dapat kita lakukan dengan mengklik gambar ini 2 kali. Nah, kita dapat mengatur durasi waktu animasi tersebut. Nah, jika kita sudah
selesai mengaturnya, maka kita klik centang. Nah, selanjutnya menambahkan teks pada video scribe. Nah, misalnya kita buat alpukat dengan pada ikon T, berhuruf T, kita ketik alpukat. Nah, kita juga dapat mengatur bentuk huruf. Nah, misalnya kita membuat jenis hurufnya Allegreia Sans. Nah, selanjutnya kita juga dapat memilih regular atau bold atau black italic atau bold italic. Nah, misalnya kita membold tulisan tersebut. Nah, kita klik. Selanjutnya kita juga bisa mengatur warna tulisan dengan cara mengklik icon tersebut. Nah, misalnya kita buat warna pink. Nah, setelah kita memilihnya, lalu kita klik centang. Lalu kita juga bisa mengatur rata kanan, rata kiri, atau tulisannya berada di tengah. Nah, ketika kita sudah selesai mengedit, lalu kita klik down. Nah, ini kita atur posisi dari huruf atau tulisan tersebut. Nah, selanjutnya untuk mengatur durasi dari tulisan tersebut, kita mengkliknya dengan klik dua kali. Nah, kita dapat mengatur durasi 2 sekon atau durasi pause-nya 0,5 sekon dan transisinya 1 sekon atau 2 sekon atau 1,5 sekon. Nah, setelah itu setelah selesai kita atur durasinya, maka kita klik centang. Lalu untuk mereview video tersebut, kita klik play. Nah, beginilah videonya teman-teman. Nah, selanjutnya kita hapus dulu gambar yang sudah kita buat untuk melanjutkan topik yang akan kita bahas. Ini juga kita hapus. Nah, selanjutnya menambahkan grafik, bar, dan P pada video scribe. Nah, bagaimana cara menambahkan grafik atau bar atau V pada video scribe? Nah, jadi teman-teman, di sini kan ada icon chart. Kita bisa mengklik ini, lalu untuk kita bisa memilih chart tipe apa yang kita buat. Misalnya kita membuat type-nya bar ya teman-teman. Terus selanjutnya kita bisa untuk labelnya kita buat misalnya Januari, Februari, dan Maret. Nah, untuk data value-nya kita buat 1, 2, dan 3. Nah, setelah kita menambahkan label dan data values pada
pada lembar kerja ini selanjutnya nilai pada diagram dapat juga ditambahkan dan ditampilkan dengan cara mencentang tombol show values, dan untuk membuat diagram berwarna dapat mencentang tombol color. Nah, selanjutnya kita juga dapat mengatur font atau huruf. Nah, misalnya kita buat Ceng. Nah, untuk label location-nya bisa inside, bisa outside, atau tidak sama sekali. Nah, misalnya kita buat inside. Nah, setelah selesai kita mengeditnya, maka kita klik centang. Nah, ini teman-teman. Diagram sudah ditampilkan pada lembar video scribe. Nah, untuk mengubah durasi atau mengedit diagram, kita dapat mengklik gambar sebanyak 2 kali. Nah, maka akan muncul seperti ini teman-teman. Kita dapat mengedit warnanya. Kita bisa membuat full color atau outline saja, atau grayscale atau shift holder. Nah, kita bisa mengubah durasinya, kita menambah times animasinya 8 sekon, atau untuk pause-nya 0,5 sekon, dan transisinya 1 sekon. Nah, setelah kita mengubah chart-nya atau mengubah warnanya dan mengubah durasinya, kita klik centang. Lalu, untuk melihat atau mereview video scribe atau lembar kerja yang sudah kita buat, kita klik play. Nah, jadi ini teman-teman. Oke, selanjutnya kita juga dapat menambahkan musik pada video scribe dengan mengklik ikon musik. Nah, kita dapat memilih musik yang sudah ada di aplikasi video scribe atau bisa dengan dari laptop kita. Misalnya kita buat musik yang ini ya teman-teman. Nah, ketika kita sudah memilih ini, kita juga dapat mengatur kerasnya suara dari musik yang kita buat. Nah, kita buat sampai sini atau sampai 100%. Nah, misalnya kita atur sampai segini ya teman-teman. Lalu ketika sudah kita atur semua atau kita pilih jenis musiknya dan kita atur volume suaranya, lalu klik centang untuk loop track. Nah, selanjutnya kita klik centang. Nah, untuk mereview hasil lembar kerja kita klik lalu kita play. Nah, teman-teman, kita ulang ya. Nah, kita klik play. Nah, begitulah teman-teman. Lalu selanjutnya untuk menambahkan record suara. Nah, kita hapus dulu musiknya supaya record suara kita akan terdengar ya teman-teman. Nah, kita akan menambahkan record suara pada video scribe dengan mengklik ikon
voice over. Nah, untuk merekam suara kita klik lingkaran yang berwarna merah. Nah, misalkan kita klik. Nah, kita rekam. Januari, Februari, Maret. Nah, selanjutnya kita menunggu proses dari perekaman kita. Nah, sudah teman-teman, lalu kita putar hasil rekaman kita. Nah, kita rekam Januari, Februari, Maret. Nah, jika kita merasa rekaman suara kita belum sesuai, maka kita bisa hapus. Nah, jika sudah sesuai, nah kita klik centang. Lalu untuk mereview hasil lembar kerja kita, nah kita bisa klik play. Nah, kita rekam Januari, Februari, Maret. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara mengubah tekstur dan warna lembar kerja pada video Skype. Sebelumnya, kita hapus dulu voice over atau rekaman suara kita ya, teman-teman. Nah, oke. Lalu kita centang. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengubah tekstur dan warna lembar kerja? Nah, di sini kan ada icon background option. Nah, kita dapat mengklik ini, lalu kita dapat memilih warna apa yang kita sukai atau warna apa yang mau kita buat ke lembar kerja pada video Skype. Nah, misalnya seperti ini. Lalu misalnya kita pilih gambar lain. Nah, misalnya kita buat warna pink atau merah muda. Nah, setelah kita memilih, lalu kita klik centang. Lalu di sini ada bagian-bagiannya, ada yang pink, ada yang seperti ini bentuknya. Lalu misalnya kita memilih ini, teman-teman. Lalu kita klik centang. Nah, secara otomatis background dari lembar kerja kita akan berubah. Nah, selanjutnya setelah itu bagaimana cara menyimpan project? Nah, kita akan menyimpan project tersebut dengan cara di sini kan ada icon save, lalu kita klik icon save ini, lalu kita pilih lokasi pada lokasi file, lalu misalnya kita buat namanya video Skype. Nah, pada video Skype ini, lalu kita klik save. Nah, secara otomatis video kita sudah tersave ya, teman-teman. Lalu selanjutnya bagaimana cara mengekspor hasil video pada video Skype. Nah, kita akan mengekspor video atau lembar kerja yang sudah kita buat dengan cara klik bagian download or publish Skype video. Nah, selanjutnya kita klik download video. Nah, di sini kita bisa mengubah nama video kita, yaitu misalnya video Evianti. Nah, lalu kita klik centang. Nah, selanjutnya kita menunggu proses. Selanjutnya kita menunggu beberapa saat hingga proses penyimpanan video selesai. Nah, jadi teman-teman, proses penyimpanan video tergantung dari besar file yang
yang dibuat. Nah, semakin besar ukuran file, maka akan semakin lama prosesnya. Nah, sebaliknya jika semakin kecil ukuran file, maka akan semakin cepat penyimpanan video tersebut. Nah, sepertinya video kita ini cukup besar ya teman-teman. Nah, oke. Video kita sudah tersimpan ya teman-teman. Nah, demikianlah penjelasan dari saya mengenai pengembangan animasi berbasis video Skype. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Goodbye.